Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Ibu Asri Musandiwara Ulia, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Dan yang saya hormati dosen pembimbing 2 Bapak Muhammad bin Nur Huda, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dan juga teman-teman yang saya cintai. Terima kasih atas kesempatannya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan seminar proposal yang saya buat yang berjudul Implementasi Kompetensi 4C, Critical Thinking, Creative Thinking, Collaboration, and Communication dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMKN 2 Madiun tahun 2023-2024. Pada latar belakang di bagian bab 1, saya menuliskan undang-undang tentang pentingnya kompetensi 4C dalam pembelajaran, yaitu berdasarkan KMA nomor 347 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Pada kurikulum merdeka menuntut pendidik mengembangkan pembelajaran dengan mengintegrasikan 4 hal penting, yaitu PPK, HOTS, literasi, dan keterampilan 4C. Dalam pembelajaran di abad 21, kompetensi 4C juga sangat penting diterapkan dalam pembelajaran agar bisa menjadi penunjang siswa dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan kemajuan di bidang teknologi. Oleh karena itu, latar belakang dari penelitian ini adalah diterapkannya kurikulum merdeka yang di dalamnya itu menuntut salah satunya yaitu keterampilan 4C yang selanjutnya akan kita bahas di sini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana perencanaan pembelajaran 4C dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMKN 2 Madiun. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimanakah hasil penerapan kompetensi 4C bagi siswa. Dan rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimanakah kendala guru Bahasa Indonesia dalam menerapkan pembelajaran berbasis kompetensi 4C. Jadi rumusan masalah pada nomor 1 itu nanti akan didasari tentang RPP dan modul ajar yang digunakan atau disusun oleh guru itu sudah sesuai atau sudah menerapkan kompetensi 4C atau belum. Dan yang kedua adalah hasil dari penerapan kompetensi 4C. Dan yang ketiga adalah bagaimana kendala guru. Kendala guru ini nanti akan menjelaskan atau mempertanyakan kendala apa saja yang dihadapi oleh guru Bahasa Indonesia dalam menerapkan kompetensi 4C ini dalam pembelajaran. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang dibuat di sini berdasarkan latar belakang tadi. Tujuan penelitian yang pertama adalah mendeskripsikan perencanaan pembelajaran 4C dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMKN 2 Madiun. Yang kedua adalah mendeskripsikan hasil dari penerapan kompetensi 4C bagi siswa. Dan tujuan yang ketiga adalah mendeskripsikan kendala apa saja yang dihadapi guru Bahasa Indonesia dalam menerapkan pembelajaran berbasis kompetensi 4C. Selanjutnya, bab 2 nanti akan berisi tentang kajian teori. Kajian teori nanti menjelaskan tentang 1. Pengertian dan hal-hal penting yang berkaitan dengan critical thinking, creative thinking, collaboration, and communication. Yang kedua, menjelaskan tujuan pembelajaran 4C menurut para ahli. Dan yang ketiga, menjelaskan faktor pendukung kompetensi 4C itu apa saja. Dan yang keempat adalah strategi pembelajaran 4C. Nantinya akan dijelaskan juga apa saja upaya yang dilakukan strategi supaya pembelajaran 4C ini bisa terlaksana dengan baik di sekolah. Yang kelima adalah kelebihan pembelajaran 4C. Itu nanti juga
saja kelebihan pembelajaran 4C dan manfaatnya bagi siswa setelah lulus. Dan yang keenam adalah kekurangan pembelajaran 4C. Tentunya dalam sebuah kompetensi yang diterapkan itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka di sini juga akan dijelaskan kekurangan dari kompetensi 4C ini apa saja. Dan yang terakhir akan menjelaskan indikator-indikator dalam kompetensi critical thinking, creative thinking, collaboration, and communication. Nantinya akan dijelaskan masing-masing satu persatu dari indikator itu. Kedua juga ada artikel yang relevan. Pada artikel yang relevan yang saya ambil adalah artikel dari Sutini Mardani dan Herman yang berjudul implementasi pembelajaran 4C oleh guru bahasa Indonesia di SMA Semapura pada Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia Bahasa Jepang terbitan Februari tahun 2022. Dan yang kedua adalah dari Ida Bagus Putu Aryana terbitan 2020 yang berjudul Pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi 4C untuk menyongsong era abad 21 Universitas Pendidikan Ganesha. Dan yang ketiga adalah dari Budi Kurniawan tahun 2021 yang berjudul Implementasi Pendidikan Teknohumanistik Berbasis 4C dalam membentuk karakter peserta didik yang diterbitkan di IVCEJ. Kemudian artikel yang relevan keempat adalah dari Bukhari Nurdin Kaksim yang diterbitkan tahun 2021 yang berjudul Implementasi Creative Thinking, Collaboration and Communication dalam Pendekatan Saintifik pada Pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 Ikaman 1 Solo yang diterbitkan di Journal on Teacher Education. Artikel kelima yaitu dari Danang Prasetyo, Trisna Kumalasari, Samsiah Siti Lebar yang berjudul Implementasi 4C dalam Pendidikan Pancasila Berbasis STEM yang diterbitkan pada tahun 2021 dalam JE. Dan di bab 3 yaitu menjelaskan jenis penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan mengenai implementasi 4C dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data kualitatif dari penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus. Wawancara itu nanti akan dilaksanakan bersama guru bahasa Indonesia di SMKN 2 Madiun, dan observasi nantinya kami akan mengobservasi guru dan beberapa siswa di sana. Dokumentasi akan berupa video dan juga foto-foto. Untuk sumber data pada penelitian ini adalah RPP atau Modul Ajar Bahasa Indonesia. Dan yang menjadi subjek penelitian adalah guru bahasa Indonesia di SMKN 2 Madiun. Itu berasal dari jurnal-jurnal yang diunggah. Tadi presentasi dari saya mengenai judul seminar proposal saya yaitu implementasi pembelajaran 4C dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMKN 2 Madiun tahun 2003 tahun 2024. Besar harapan saya agar Bapak Ibu dosen bisa merevisi atau memperbaiki dari segi manapun atas presentasi dari bab 1, 2 maupun 3 yang saya sampaikan tadi. Dan jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum